Artinya kalau Aceh belum takluk, Aceh belum dikalahkan, saudara, artinya Indonesia secara keseluruhan belum dikuasai oleh penjajah Belanda. Itu gara-gara siaran radio Aceh tadi yang disiarkan pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, menyebar ke seluruh dunia. Klaim Belanda bahwa Aceh saat itu sudah selesai Indonesia jadi negara Hindia Belanda. Kalau tidak ada Aceh saat itu sudah selesai. Indonesia diklaim sebagai bagian daripada pemerintahan Hindia Belanda. Tapi dengan adanya siaran radio, kelihatannya sederhana siaran radio. Apa sih artinya siaran radio, saudara? Tapi jangan lupa, siaran radio tersebut membawa gelombang jihad, gelombang perlawanan, gelombang, saudara, penolakan terhadap klaim segera ciptakan perdamaian. Damai. Orang Aceh ini jangan dikerasi. Kalau dikerasi orang Aceh lebih keras lagi. 5. Anda pulang dari sini, kalau Indonesia tidak merugi, Aceh tidak melepas dari Indonesia, jangan perang dengan bangsa Aceh. Ajak dialog, ajak kompromi. Nah, jadi Aceh bungo. Betul? Betul? Nah, kalau ada Aceh bungo, bagaimana nanganinnya? Saya sampaikan pada pesantren, jangan. Orang Aceh ini betul Pak, keras, saudara. Tapi menuntut pemerintah pusat agar seluruh butir-butir perdamaian yang ada di perdamaian Helsinki harus direalisasikan sesuai dengan yang sudah disepakati. Maaf, saya kalau lihat isinya, saudara, itu kalau betul-betul dijalankan, Aceh udah merdeka itu. Tapi jangan salah paham, jangan dianggap merdeka jadi negara. Maksud saya merdeka ekonominya, merdeka pendidikannya, merdeka kurikulumnya, merdeka hasil alamnya. Yang daerah lain nggak dapat, saudara. Merdeka itu jangan hanya memikirkan merdeka teritorial, saudara. Kami di Jakarta merdeka secara teritorial, tapi kami nggak merdeka secara ekonomi. Hukum dan HAM di Jakarta ada menyatakan dia mau bela Mendagri, saudara. Dia bilang nggak ada itu 4 pulau itu dalam perjanjian Helsinki. Saya sesalkan kalau soal Menko bicara begini. Berarti dia nggak baca itu perjanjian Helsinki, saudara. Di perjanjian Helsinki ada satu butir disebutkan bahwa batas Aceh kembali ke batas 1 Juli 1956. Berarti kembali kepada Undang-Undang nomor 24 tahun 56. Kalau kembali ke sana, 4 pulau masuk Aceh dia kuat. Nah, makanya saya sesalkan kok seorang Menko ngomong seenaknya, saudara. Begitu juga Mendagri, saudara. Udah dia buat keputusan salah, terus tantang orang Aceh. Kalau nggak suka, dipetunkan saja. Kalau keputusan salah, nggak perlu dipetunkan, cabut, batalkan. Kenapa jadi mesti dipetunkan? Makanya, saudara, pada tanggal 14 Juni, hari ini kita tanggal 8. Walaupun saya belum bisa bahasa Aceh, tapi bahasa Aceh, Masya Allah. Nah, ini yang saya mau sampaikan sebelum kita kembalikan kepada moderator. Ya ikhwan, ketahuilah ada partai lokal, ya ikhwan. Nah, hanya di mana? Hanya di Aceh. Partai lokalnya lagi yang menang, ya ikhwan. Subhanallah. Ini sebetulnya kemenangan untuk bangsa Aceh. Bagaimana tidak? Gerakan Aceh Merdeka duduk setara dalam pemerintah Indonesia. Itu duduk setara dalam perundingan, saudara. Itu udah kemenangan, saudara. Yang kedua, dari poin-poin yang ada, saudara, Aceh banyak menang. Saudara, Tripilar, Front Persaudaraan Islam, GNPF Ulama, dan Persada 212. Kita sudah menyurati presiden. Kita sampaikan data-data bahwa 4 pulau itu adalah milik Aceh. Dan gak perlu dipertunkan, gak usah nantang-nantang orang Aceh. Orang menterinya yang salah kok. Cabut itu keputusan, selesai. Dan presiden gak usah repot-repot bikin kepres, bikin ini, gak usah. Undang-undangnya sudah ada, menterinya salah buat keputusan, cabut, kembali seperti semula. Ini pejabat-pejabat saya nggak ngerti.
Kok pejabat soal-soal begini nggak paham? Saya bukan pejabat, saya ustadz tapi paham. Lalu yang pejabat nggak paham. Astagfirullahaladzim. Siap bersatu, siap tidak bercerai-berai. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saya kembalikan kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Falyatafaddal. Kita kasih slot 3 orang untuk kaum laki-laki dan 2 orang untuk perempuan. Kita mulai dari yang kanan, dari kaum perempuan dulu.